Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rizky, NIM 1913030107 akan menyampaikan beberapa materi tentang partai dan politik. Pembahasan yang pertama, eksistensi partai politik dalam sistem demokrasi. Partai politik adalah organisasi yang berperan dalam proses memformulasikan kepentingan antara lain sektor perantara dan masyarakat madani. Sektor perantara menghubungkan suatu masyarakat dengan sistem politik mereka. Partai politik memainkan peran yang menentukan dalam sebuah sistem demokrasi modern dan merupakan pilar utama dalam peranata sistem politik. Partai politik menerjemahkan nilai dan kepentingan suatu masyarakat dalam proses dari bawah sampai ke atas, sehingga nilai dan kepentingan dari masyarakat itu menjadi rancangan undang-undang negara. Peraturan-peraturan yang mengikat bahkan bisa dimasukkan ke dalam program bagi rakyat. Partai politik sangat penting untuk pertumbuhan demokrasi. Maka, di banyak negara terdapat pendanaan publik bagi partai politik. Penyaluran dana publik tersebut dibatasi oleh peraturan dan perundang-undangan yang tegas. Hal ini dimungkinkan untuk menjamin agar publik bisa ikut mengawasi anggaran partai politik. Masyarakat bisa ikut meningkatkan transparansi dalam perilaku serta kinerja sehingga tahu kepada kepentingan siapa partai politik tersebut berpihak. Dengan demikian, kualitas demokrasi dalam suatu proses politik bisa menjadi semakin baik. Suatu sistem demokrasi mengharuskan semua partai politik untuk selalu menerapkan demokrasi internal. Hal ini harus diundangkan, sehingga berjalannya suatu demokrasi internal tidak tergantung pada kemauan baik dari pemimpin partai politik tersebut. Karena bila tidak, demokrasi akan terancam. Demokratisasi internal menjamin adanya dialog terbuka dalam proses pembentukan kehendak politik. Dalam suatu partai politik harus ada sistem pemilu bebas yang memungkinkan pergantian anggota secara adil dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pengadilan publik. Sehingga apapun kritik yang dilontarkan terhadap partai politik yang ada dan sistem kepartaiannya, mereka tetaplah bagian yang tak terpisahkan dari proses demokrasi. Karena itu, selain aktif dalam kegiatan masyarakat madani yang memang berlegitimasi dan berharga bagi proses demokratisasi, kita juga harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan kepekaan partai-partai politik terhadap pemilihnya. Selain dari itu, partai politik ini menjadi penghubung atau perantara dari penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintahan. Tetapi kebanyakan dari fakta yang kita lihat sekarang bahwa peran partai politik ini sebagai penghubung. Baik, pembahasan selanjutnya tentang eksistensi pemilu dalam sistem demokrasi. Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Partai politik di Indonesia pertama kali dibentuk sejak zaman penjajahan Belanda. Meskipun sistem politik di Indonesia bersifat multipartai, namun pada masa Orde Baru sempat terjadi pemusatan kekuatan pada Golkar, sehingga partai politik P3 dan PDI hanya sebagai partai politik oposisi, dan sejak reformasi Indonesia kembali menjadi sistem multipartai. Demokrasi pada masa Orde Baru tidaklah begitu dirasakan oleh masyarakat. Presiden dipilih oleh MPR dan setelah reformasi, pemilihan presiden dipilih secara langsung sesuai dengan pasal 6A
dan dalam pemilihan kepala daerah diatur dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang diikuti oleh banyak partai politik. Kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi. Penyelenggaraan pemilu tahun 2004 dinilai cukup berhasil oleh banyak kalangan, termasuk kalangan internasional. Dengan gambaran ini, dapat dikatakan bahwa sistem perpolitikan nasional dipandang mulai sejalan dengan penataan kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalamnya mencakup penataan partai politik. Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang bahkan sering berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi. Terselenggaranya pemilu secara demokrasi menjadi dambaan setiap warga negara Indonesia. Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih harus dan hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu satu suara. Hal inilah yang sering disebut dengan prinsip one person, one vote, and one value. Yang dimaksud dengan pemilu yang bersifat langsung adalah rakyat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih berhak mengikuti pemilu dan memberikan suaranya secara langsung. Sedangkan pemilu yang bersifat umum mengandung makna terjaminnya kesempatan yang sama bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Pemilu yang bersifat bebas berarti bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya. Pemilu yang bersifat rahasia berarti bahwa dalam memberikan suaranya, pemilu dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Selanjutnya, pemilu diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas yang dilaksanakan secara lebih berkualitas, sistematis, legitimate, dan akuntabel dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Penyelenggara pemilu, aparat pemerintahan, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilih dan peserta pemilu. Kemudian, pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan atau perlakuan yang tidak adil dari pihak manapun.
Pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas agar terciptanya derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Maka, penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, perlu diupayakan perubahan untuk memperkuat lembaga perwakilan rakyat melalui langkah perwujudan sistem multipartai sederhana yang selanjutnya akan menguatkan pula sistem pemerintahan profesional sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, persamaan hak politik dalam sistem demokrasi. Hak dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu, sementara konstitusional diartikan sebagai hal yang diatur dalam konstitusi sebuah negara. Hak konstitusional berarti dapat dimaknai sebagai kekuasaan yang diatur melalui konstitusi suatu negara. Berbicara mengenai konstitusi suatu negara, berarti negara tersebut dapat dikategorikan sebagai negara hukum. Menurut pandangan Friedrich Julistadt, gagasan konstitusionalisme negara hukum di Eropa kontinental, di mana sistem hukum civil law diberlakukan pada abad ke-19 hingga permulaan abad ke-20, ditandai dengan ciri-ciri pada jaminan atas perlindungan hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia atau trias politika, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan adanya peradilan administrasi. Hak politik warga negara merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara, di mana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Lebih luas, hak politik itu merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan. Hak turut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian yang amat penting dalam demokrasi. Hal ini bahkan dapat dikatakan sebagai pengewanjatahan dari demokrasi, sehingga jika hak ini tidak ada dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak semestinya mengakui dirinya sebagai negara demokratis. Pada umumnya, mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung. Hak-hak politik masyarakat Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak membentuk dan memasuki organisasi politik ataupun organisasi lain yang dalam waktu tertentu melibatkan diri ke dalam aktivitas politik, hak untuk berkumpul, berserikat, hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik, hak untuk menduduki jabatan politik dalam pemerintahan, dan hak untuk memilih dalam pemilihan umum, yang mana semuanya direalisasikan secara murni melalui partisipasi politik. Keikutsertaan warga dalam pemilihan umum atau general elections merupakan ekspresi dari ikhtiar melaksanakan kedaulatan rakyat serta dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara. Pemilihan umum merupakan kondisio sine qua non bagi suatu negara demokrasi modern. Artinya, rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan
atau aspirasi atau partisipasi masyarakat dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka pemilihan umum berarti proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat atau turut serta menjalankan penyelenggaraan negara. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum, karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Di Indonesia, pemilihan umum merupakan penafsiran normatif dari Undang-Undang Dasar 1945 agar pencapaian masyarakat demokratis mungkin tercipta. Masyarakat demokratis ini merupakan penafsiran dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, kedaulatan rakyat hanya mungkin berjalan secara optimal apabila masyarakat mempunyai kecenderungan kuat ke arah budaya politik partisipan. Partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi. Demokrasi tidaklah suatu sistem politik ditentukan oleh ada tidaknya atau tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik warga negara. Standar minimal demokrasi biasanya adalah adanya pemilu reguler yang bebas untuk menjamin terjadinya rotasi pemegang kendali negara tanpa adanya penyingkiran terhadap suatu kelompok politik manapun. Adanya partisipasi aktif dari warga negara dalam pemilu itu dan dalam proses penentuan kebijakan, terjaminnya pelaksanaan hak asasi manusia yang memberikan kebebasan bagi para warga negara untuk mengorganisasi diri dalam organisasi sipil dan bebas atau dalam partai politik. Dan warga masyarakat bebas mengekspresikan pendapat dalam forum-forum publik maupun media massa. Selanjutnya tentang Marxisme dan demokrasi. Marxisme adalah teori pergerakan kaum buruh di Eropa. Marxisme itu adalah teorinya kaum Marxis di Indonesia. Teori Marxis di Indonesia terkenal dengan Merwade teori. Ia mengajarkan bahwa sesuatu barang itu karena tenaga kaum buruh menjadi tambah harganya. Misalnya besi yang berharga 500 oleh tenaga kaum buruh dibuat menjadi mesin yang berharga mencapai harga 252.500.000. Pertambahan harga adalah 2.000, tetapi 2.000 ini tidak jatuh ke tangan kaum buruh atau mereka menerima sedikit sekali, tetapi di tangan kaum pemodal sendiri dan dipakainya untuk menambah besarnya modal. Karena itu, maka modal ini mempunyai watak melambungkan badannya. Artinya, kaum pemodal itu senantiasa mempunyai watak membesar-besarkan modalnya. Teori yang lain juga termasyhur ialah fase teori atau evolusi teori. Teori ini mengajarkan arahnya perubahan dari tiap-tiap pergaulan hidup manusia yang menjadi sebab perubahan fahamnya, anggapan dan pikiran rakyat. Fase teori mengajarkan bahwa masyarakat itu di zaman purbakala adalah urkomunitis. Artinya pergaulan hidup manusia di zaman purbakala itu diatur menurut cara tidak ada ningratan atau kelas-kelasan. Sesudah zaman urkomunisme ini berlalu, lantas lahirlah zaman feodal. Sendi dasarnya pergaulan hidup jadi feodalistis, yakni masyarakat yang terbagi dalam kelas raja, ningrat dan hamba. Habis fase feodal ini, tumbuh fase kapitalisme. Mula-mula zaman kapitalisme dan kemudian jadi modern kapitalisme.
Zaman kapitalisme ini menuju ke fase sosialisme. Fase teori ini dianut oleh kaum sosial demokrat dan juga oleh kaum komunis. Kedua aliran besar ini mula-mula berjuang bersama-sama di bawah pimpinan Karl Marx. Pada tahun 1889 sampai pada 1914, kedua sayap ini diikat oleh satu badan yang bernama Tweede Internasional atau di dalam bahasa Indonesia, Internasional Kedua. Tetapi dalam tahun 1914, persatuan kaum buruh ini terpecah menjadi dua aliran. Sayap yang satu memisahkan diri menjadi sosial demokrat dan sayap yang lain dinamakan kaum komunis. Perpecahan itu terjadi oleh kaum kedua sayap ini tidak bisa akur pendiriannya satu sama lain tentang mufakat atau tidaknya kaum proletar terutama di negeri-negeri kapitalis turut menyokong peperangan dunia pada tahun 1914. Kaum sosial demokrat suka menyokong peperangan dunia, tetapi kaum komunis sama sekali anti peperangan. Kaum sosial demokrat berpendapat bahwa kaum proletar kaum turut menyokong pemerintahan dalam negeri, verdediges oorlog jika ada musuh menyerang negerinya. Kaum komunis mendirikan internasional sendiri yang dinamakan dengan Derde Internasional. Ialah internasional ketiga di Moskow di bulan Maret pada tahun 1919. Pemimpin-pemimpin terbesar dari kaum komunis ialah Lenin, Trotsky, dan Zinoviev, yang mengajarkan bahwa pergaulan hidup manusia tidak harus tumbuh sebagaimana sudah digambarkan di dalam teori-teori Karl Marx. Tetapi, pergaulan hidup dapat mengadakan fase sprong, artinya bahwa masyarakat yang masih berada di dalam fase feodal itu tidak harus melalui zaman kapitalisme lebih dahulu untuk menuju ke zaman sosialisme. Dua pergaulan hidup Rusia yang masih feodal itu bisa terus masuk zaman sosialisme. Zonder menginjak fase zaman kapitalisme dulu, asal saja cukup alat-alatnya. Teori yang demikian dinamakan dengan teori Sprong. Kaum sosial demokrat membantah teori kaum Sprong ini. Karena sosial demokrat fase Sprong ini disebut sebagai anti-Marxisme. Mereka mengajarkan bahwa tiap-tiap pergaulan hidup itu harus tumbuh menurut wet alam. Karl Kautsky, pemimpinnya evolusi atau fase teori yang digambarkan oleh Marx harus tunduk. Sosial demokrat yang dipegang oleh Marx berkata bahwa masyarakat bergerak melalui beberapa fase, yakni melalui beberapa tingkatan. Dulu fase urkomunisme, kemudian fase feodal atau ningrat-ningratan, kemudian fase modern kapitalisme, kemudian fase sosialisme. Tiap-tiap fase harus dilalui. Sesudah fase urkomunis tidak tentu fase feodal. Sesudah fase feodal tidak tentu fase voor kapitalisme, dan begitu seterusnya. Masyarakat tidak bisa melompati salah satu dari tiap-tiap fase. Misalnya, pada zaman sekarang kalau dicontohkan, kereta api dari Bandung ke Jakarta harus melalui Cimahi, kemudian Padalarang, kemudian Purwakarta, kemudian Cikampek, kemudian Karawang, kemudian ke Jakarta. Mau tidak mau, semua tempat itu harus dilalui oleh kereta api itu. Tidak bisa dari Cimahi ke Purwakarta, kemudian melompati Purwakarta, melampaui Padalarang dengan waktu yang dengan waktu yang secepat-cepatnya.
Begitu pula dengan fase sosialisme. Kapitalisme tidak harus dilewati. Bagian kita ialah melewati fase kapitalisme itu dengan secepat-cepatnya supaya bisa selekas-lekasnya diganti dengan fase sosialisme. Begitu menurut sosial demokrat yang membantah atas sikap kaum komunis yang dari feodalisme atau masyarakat Rusia masih 60% feodalisme, ujung-ujungnya masuk ke sosialisme. Perbedaan yang kedua ialah bahwa tiap-tiap orang menurut kaum sosial demokrat yang hidup di dalam suatu masyarakat itu adalah jadi anggota masyarakat itu, dan oleh karena itu ia berhak mengeluarkan pikirannya, kemauannya dan cita-citanya tentang cara-cara masyarakat yang diatur. Dosis yang lain, perkataan pergaulan itu hidup harus diatur berdasarkan demokratis. Tetapi kaum komunis mengajarkan bahwa demokrasi itu dalam hakikatnya tidak memberikan kemerdekaan kepada rakyat. Di dalam praktiknya, demokrasi tidak ada. Dan jika demokrasi ini ada, kerakyatan itu tidaklah dapat memberikan hak-hak kepada rakyat untuk mengatur pergaulan. Dus demokrasi itu adalah perkataan kosong belaka. Kaum komunis tidak mufakat dengan demokrasi, tetapi mengajarkan bahwa hanyalah diktator proletariat saja, artinya bahwa hanya kaum proletar saja yang mempunyai suara, yang dapat memberi kekuasaan hidup manusia itu bagi keselamatan masyarakat. Diktator proletariat itu adalah suatu alat untuk mendatangkan pergaulan hidup sosialistis. Begitulah kaum komunis berkata. Di dalam diktator proletariat ini, maka orang-orang yang bukan proletar tidak boleh ikut bersuara. Orang-orang yang bukan proletar tidak diberi sistem di dalam pemerintahan negeri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya tentang kapitalisme dan demokrasi. Konsep demokrasi berkembang dari masa ke masa sesuai dengan pemikiran yang berkembang pada tatanan sosial yang terikat ruang dan waktu. Tatanan sosial dengan demikian sangat mempengaruhi konsepsi tentang demokrasi. Pada era Plato, demokrasi belum dipercaya sebagai konsep penyelenggaraan ideologi. Kapitalisme adalah sebuah ideologi yang memberikan kebebasan penuh bagi setiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan kekuasaan yang bisa dipakai. Karena pada masa Plato, zaman Yunani, dibangun pemikiran bahwa para filosoflah yang seharusnya memimpin pemerintahan, karena merekalah yang dipercaya dapat menjabarkan kebenaran-kebenaran abadi. Yang ada dalam Idios, cara berpikir Plato yang dilanjutkan oleh Aristoteles dihadapkan pada kenyataan bahwa negara, kota, atau polis diperintah oleh satu orang atau tirani. Ini disebut Aristoteles sebagai kemerosotan, tetapi faktanya justru pemerintahan oleh satu orang ini yang kemudian berkembang di Eropa Barat. Sejak Imperium Romawi sampai munculnya negara Republik pasca Revolusi Prancis pada tahun 1789. Pada era modernisasi, terjadi perubahan tentang partisipasi manusia terhadap konsepsi demokrasi. Apabila pada masa Imperium Romawi hingga keruntuhan Raja Louis melalui Revolusi Prancis, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan demokrasi sangat dihindari. Maka pada pasca Revolusi Prancis yang disebut sebagai era modernisasi yang disebut dengan modernisasi demokrasi justru diyakini kebenarannya. Pandangan ini terbangun karena pengalaman buruk absolutisme yang bersumber dari kekuasaan tinggi.
sesudah Revolusi Prancis pada tahun 1789. Demokrasi sebagai konsep penyelenggaraan pemerintahan semakin disebarluaskan oleh negara-negara Eropa Barat. Akan tetapi, Revolusi Prancis pada tahun 1789 memberikan keuntungan kepada kaum borjuis. Mereka semakin memperjuangkan hak-haknya dalam berusaha dan menekankan agar negara tidak terlalu campur tangan dalam urusan hak milik. Dan negara harus memberikan ruang kebebasan bagi warganya yang berusaha. Inilah cikal bakal kemunculan kapitalisme di Eropa Barat. Ideologi kapitalisme adalah sebuah ideologi yang memberikan kebebasan penuh bagi setiap orang untuk mengendalikan kegiatan ekonomi dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kebebasan ekonomi atau kapitalis harus selaras dengan kebebasan politik atau demokrasi. Karena keduanya merupakan ekspresi yang sama atas kebebasan individu dan menentang pemusatan kekuasaan negara. Akan tetapi, intervensi para pemangku kebijakan sangat terbatas. Perekonomian berdasarkan mekanisme para pasar untuk menentukan harga keseimbangan antara penawaran dan permintaan barang atau jasa. Jika terjadi kemerosotan harga, negara tidak boleh melakukan intervensi karena mekanisme pasar dengan seandainya akan menentukan keseimbangan harga yang baru, sehingga peran negara sangat minim dalam perekonomian. Tegaknya ideologi kapitalisme berdasarkan atas pemisahan agama dengan sekularisme. Berdasarkan hal ini, kapitalisme meyakini bahwa manusia sendirilah yang berhak membuat peraturan atas hidupnya. Ideologi kapitalisme hanya mempercayai Tuhan sebagai sang pencipta, mementingkan kepentingan individu atau diri sendiri dibandingkan kepentingan negara, sehingga memunculkan setiap individualis yang sangat tinggi. Ideologi kapitalisme meyakini bahwa negara hanyalah sebagai alat yang menjamin kesejahteraan masyarakat. Kemudian, terdapat relasi kuat antara kapitalisme, demokrasi, dan globalisasi. Relasi tersebut dipaparkan sebagai berikut. Kapitalisme sebagai cara berpikir yang mengedepankan kesejahteraan individual melalui akumulasi keundangan dalam pelaksanaannya sangat menghendaki peran negara yang minim dan dihindari dari dominasi negara. Dominasi negara berdasarkan pengalaman akan menimbulkan akses tidak adanya kesempatan bagi masyarakat sendiri mengembangkan hidupnya tanpa tergantung pada negara. Oleh karena itu, kekuasaan negara tidak boleh absolut, harus dibagi-bagi untuk menghindari absolutisme. Untuk dapat berkembang, maka rakyat adalah citizen yang berkedudukan sama. Rakyatlah yang menentukan wakil-wakilnya dari pemerintahan. Kepentingan rakyat adalah supaya dalam negara itu bisa hidup mengembangkan kesejahteraannya dan mengakumulasikan keuntungan-keuntungannya. Hal ini semua ada dalam makna demokrasi, globalisasi, dan hakikatnya adalah ekspansi kapitalisme, karena globalisasi adalah sebuah proses yang terjadi setelah ideologi politik, ekonomi kapitalisme menjadi pemenang dalam persaingan sistem ekonomi kapitalis versus komunis dari tahun 1945 hingga 1989. Oleh karena globalisasi identik dengan ekspansi kapitalisme, maka ciri-ciri dan tuntutan-tuntutan untuk menyelenggarakan kapitalisme harus diwujudkan dalam globalisasi. Tuntutan-tuntutan tersebut antara lain meminimalisasi peran negara, perdagangan bebas, anti-monopoli, penghormatan hak kekayaan intelektual, penghormatan HAM, dan penegakan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketika penggagas globalisasi itu dominan di dunia,
Maka, gagasan-gagasan globalisasi dengan tuntutan-tuntutannya semakin mendapat pembenaran dari negara-negara dunia. Sehingga, negara yang tidak kuat secara ekonomi dan politik, bahkan demi mendapatkan bantuan dari negara donor, negara-negara dunia ketiga rela melakukan penyesuaian aturan hukum yang memfasilitasi pasar bebas sekaligus itu bertentangan dengan konstitusinya. Sekian dari saya tentang materi ini. Selanjutnya pembahasan tentang Islam dan demokrasi. Islam adalah agama. Sebagai agama, Islam diyakini dan dipahami merupakan seperangkat ketentuan atau aturan atau akidah wal syariah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama dalam keseluruhan aspek ajarannya dimaksudkan untuk menjadi pelindung bagi manusia, karena ia menjadi panduan bagi kehidupan manusia. Berarti, ia juga harus menjadi basis bagi semua atau keseluruhan perilaku manusia, yang antara lain meliputi perilaku politik, perilaku ekonomi, perilaku sosial, perilaku budaya, dan lain-lain. Di pihak lain dikenal adanya faham tentang demokrasi. Menurut kamus, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dalam kaitan ini, demokrasi adalah suatu sistem di mana warga negara bebas mengambil keputusan melalui kekuasaan mayoritas. Dari pendefinisian yang demikian bisa dilihat adanya implikasi antara lain terhadap cara pengangkatan kepala negara atau semua jajaran pejabat lembaga pemerintahan, dan cara pengambilan keputusan tentang suatu perundang-undangan atau peraturan pemerintah. Dalam paparan Afan Ghaffar, ilmu politik membagi dua macam pemahaman terhadap demokrasi, pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik. Pemahaman yang disebut terakhir biasanya dikenal dengan sebutan prosedural. Demokrasi dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan suatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara. Seperti misalnya, terungkap dalam pernyataan Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari pernyataan ini bisa dinyatakan bahwa demokrasi dibangun di atas dua prinsip, yaitu pemerintahan sendiri dan penetapan atau pembuatan undang-undang secara langsung oleh rakyat. Adanya pemahaman demokrasi secara empirik atau prosedural demokrasi biasanya menggunakan sejumlah indikator, antara lain seberapa banyak ruang gerak yang diberikan pemerintah kepada warga negara untuk partisipasi. Warga negara atau rakyat atau demos dalam demokrasi selalu mendapatkan perhatian, bahkan terfokus kepadanya. Oleh karena itu, selalu ditekankan bahwa peranan warga negara yang senyatanya dalam proses politik. Oleh karena itu, dalam demokrasi, pemerintahan hanyalah salah satu unsur yang hidup berdampingan dalam suatu struktur sosial dari lembaga yang banyak dan bervariasi. Partai politik, organisasi, dan asosiasi. Namun, diakui bahwa yang memiliki kemutlakan dan kedaulatan adalah manusia atau rakyat. Islam sebagai agama tidak dengan serta-merta dapat disepadankan dengan demokrasi. Oleh karena itu, ketika ada orang yang mengatakan bahwa Islam sepenuhnya kompatibel dengan demokrasi, kenyataan itu barangkali tidak melihat keutuhan Islam sebagai agama. Karena memang
Kalau ditelusuri secara lebih seksama dan terperinci, akan ditemukan sejumlah ajaran atau pandangan yang memang tidak sejalan dengan demokrasi. Meminjam istilah Quraisy Shihab bahwa tidak semua persoalan agama atau ajaran agama dapat dipermusyawarahkan. Pernyataan ini mengandung pengertian bahwa ada ajaran-ajaran tertentu yang sudah sedemikian rupa sehingga tidak lagi perseorangan atau kelompok. Oleh karena itu, dalam satu sisi ada ajaran Islam yang tidak kompatibel dengan demokrasi. Meskipun demikian, banyak terbuka peluang bagi manusia untuk bergumul dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang terkait dengan prinsip-prinsip demokrasi. Misalnya, yang berkaitan dengan persoalan negara dan mekanisme yang akan diberlakukan dalam penyelenggaraan pemerintahannya, prinsip-prinsip pemusyawaratan, keadilan persamaan, kebebasan, pluralitas adalah sejumlah prinsip yang bisa dikembangkan sedemikian rupa, yang barangkali akan berbeda antara satu negara dengan negara lain. Barangkali di sini pun kita bisa kembali kepada apa yang dinyatakan Quraisy Shihab, bahwa suatu ayat atau nas bisa memiliki kedudukan ganda, yaitu qat'i dan zani. Sekaligus ayat-ayat yang berbicara tentang musyawarah, keadilan, persamaan, tidak ada paksaan dalam beragama, pluralitas adalah qat'i atau mutlak adanya. Tetapi karena tidak ada rincian mengenai mekanisme yang mengatur pemuatan prinsip-prinsip tersebut, di sini terbuka peluang kepada manusia untuk mengaturnya. Sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, oleh karena itu, pandangan tentang ahlu al-zimmah dan kaum perempuan yang selama ini menjadi warga negara kelas 2, terutama dalam kehidupan politik dan publik, menjadi agenda yang perlu untuk dibicarakan oleh kalangan muslim. Masalah pokok yang muncul kemudian adalah penafsiran terhadap prinsip-prinsip tersebut. Dalam tradisi Islam, terutama Islam politik, setidaknya dikenal dua varian besar, yaitu kelompok fundamentalis dan Islamis. Kelompok fundamentalis pada umumnya lebih kaku ketika mengadaptasi demokrasi ke dalam Islam, sementara kelompok Islamis lebih adaptif dalam menerima wacana demokrasi. Adanya perbedaan pandangan di antara sejumlah aliran pemikiran dalam Islam, termasuk di dalamnya antara kaum fundamentalis dan Islamis, terutama bersumber pada problem atau masalah penafsiran. Namun demikian, adanya adaptasi yang Namun, dengan penjelasan tersebut, sebenarnya ada di dalam tersebut terdapat adaptasi yang parsial. Selanjutnya, pembahasan tentang demokrasi di Indonesia pasca reformasi. Seturut dengan definisi reformasi, bahwa demokrasi yang menjadi komponen penting reformasi wajib membawa pembaharuan-pembaharuan yang bersifat lebih baik dan berfaedah bagi rakyat banyak, utamanya dalam merealisasikan mimpi negara untuk mewujudkan kesejahteraan atau welfare state, untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan setara, serta sejahtera. Namun demikian, jalannya demokrasi di era reformasi belum memuaskan ekspektasi publik, khususnya kalangan akar rumput yang masih dibebat kemiskinan dan kekurangan dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Kalangan akademisi sebagai guardian of the people juga berteriak lantang dengan menyebutkan demokrasi Indonesia masih bersifat prosedural dan alih-alih substansial.
Demokrasi masih diinterpretasikan sebagai proses elektoral dan sukses kepemimpinan saja. Rezim demokrasi pasca reformasi tahun 1998 belum secara optimal menunjukkan kemampuan atau kepedulian terhadap penegakan keadilan terhadap beberapa pelanggaran hak-hak asasi manusia di masa lampau. Dalam konteks kontemporer, rezim demokrasi pasca reformasi masih belum mampu secara optimal dalam menciptakan kesetaraan bagi kelompok-kelompok minoritas. Era reformasi menghembuskan kebijakan baru yang secara nomenklatur berpihak pada kepentingan rakyat, yakni otonomi daerah dengan 3 komponen utamanya: desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. Namun demikian, dampak dari diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah tidak serta-merta membawa kemakmuran bagi masyarakat. Muncul istilah-istilah yang bermakna konotatif seperti korupsi daerah dan raja-raja kecil untuk menyebutkan para kepala daerah yang tidak menjalankan amanah rakyat. Kelemahan integritas kepala daerah juga yang memunculkan konflik-konflik spasial di daerah seperti masyarakat vis-a-vis dengan pemodal sebagai akibat hilangnya lapangan pekerjaan atau agraris dan maritim, serta perusakan lingkungan oleh industrialisasi yang dibawa oleh kaum pemodal dalam gatra sosial budaya. Situasi yang dihadapi oleh para penggiat kesenian, khususnya di bidang perfilman, menunjukkan bahwa politik kebudayaan Orde Baru masih terus bertahan, seakan-akan tak tersentuh oleh aspirasi-aspirasi kebebasan berekspresi dan kebebasan kreatif. Eksistensi lembaga sensor film masih dipertahankan dan diproduksi yang bersifat kreatif, dikontrol hanya karena berdasarkan pada kecurigaan moral bahwa produk-produk kesenian berpotensi mencederai agama atau bahkan berpeluang dalam membongkar luka-luka sejarah dan politik serta klaim ideologis dan superioritas moral lainnya. Dalam aras demokrasi, di era reformasi yang terus melaju, penghapusan diskriminasi terhadap perempuan belum dihapuskan secara total. Ideologi gender yang memproduksi praktik-praktikis tidak pernah lenyap, hanya bermetafosis dari jenis patriarki feodal militeristik ke jenis patriminal islamis. Memang sudah ada beberapa kebijakan dari pemerintah guna menopang eksistensi kaum perempuan, seperti komposisi kaum ini di parlemen, termasuk penempatan beberapa kaum perempuan di kabinet. Namun demikian, hal ini masih bersifat afirmatif. Oleh karena itu, sebagai pekerja rumah ke depan, perlunya stimulus demokrasi agar perempuan secara sukarela dan mandiri mampu tampil di ruang-ruang publik tanpa limitasi apapun, baik secara struktural maupun kultural. Suka tidak suka, menyeruak segala penghilangan otentifikasi spirit demokrasi yang dimunculkan pada reformasi pada tahun 1998. Banyak narasi otentik dari gerakan reformasi yang mulai terpinggirkan dari memori kolektif bangsa, baik karena adanya pertarungan elit politik yang berupaya memenangkan narasi sejarah pasca 1998 maupun hipokrasi yang dijalankan oleh tokoh-tokoh reformasi itu sendiri. Hal ini berdampak kontraproduktif terhadap spirit dan demokrasi era pasca reformasi itu sendiri. Upaya mencapai cita-cita reformasi menjadi terdistorsi
sehingga bukan kepentingan rakyat yang menjadi prioritas, tapi masih kental kepentingan para elit yang menjalankan spirit demokrasi secara tidak konsisten dan konsekuen. Eksistensi kelompok-kelompok keagamaan pasca tahun 1998 juga perlu jadikan sampel dalam penerapan demokrasi di era pasca reformasi tahun 1998. Pada zaman Orde Baru, terjadi pengebirian secara politik terhadap kelompok-kelompok keagamaan, khususnya Islam. Pada masa tersebut, semua kelompok yang menjadi Islam yang notabene-nya agama sebagai platform gerakan politik diunifikasi kepada Partai Persatuan Pembangunan atau dikenal dengan P3. Berbeda dengan kelompok-kelompok Islam, kelompok keagamaan minoritas lebih memilih bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI ketimbang bergabung dengan P3. Setelah reformasi berlangsung, muncul ekspektasi di kalangan publik bahwa Islam akan menjadi aras baru dalam gerakan perubahan Indonesia. Munculnya partai-partai baru dengan Islam sebagai platform sebagai Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang, Partai Amanat Nasional, atau semi-nasionalis dan Islam, termasuk yang teranyar Partai Keadilan Sejahtera, menjadi indikator awal bangkitnya Islam sebagai kekuatan politik dan penyeimbang kelompok nasionalis yang dimotori oleh Partai Demokrasi Indonesia atau PDIP. Eksistensi dan kompetisi atau kooperasi dari kompetisi yang dijalankan secara selaras dalam konteks positif antara nasionalis dan keagamaan perlu dijaga dalam memperkuat dan memperkaya narasi kebangsaan yang majemuk. Namun demikian, harapan akan tumbuhnya kekuatan keagamaan ini mengendur melihat kiprah partai-partai Islam tersebut tidak dominan. Hal ini merujuk pada hasil proses aspek-aspek elektoral di mana suara partai-partai tersebut tidak begitu dominan. Kohesivitas di antara mereka tidak begitu solid dikarenakan masih adanya fragmentasi pemahaman. Inilah yang menjadi catatan demokrasi di era pasca reformasi, bahwa upaya untuk menjadi tidak begitu mudah untuk dicapai, bahkan dalam lingkungan himpunan yang bersifat homogen sekalipun. Ranah Mayantara juga menjadi pokok bahasan penting dalam diskursus demokrasi. Membesarnya masyarakat dari kalangan generasi milenial yang begitu akrab dengan kemajuan bidang teknologi, informasi, dan komunikasi menjadi stimulus bagi aktivis-aktivis demokrasi untuk meluaskan kampanye dan dilaberasi di ranah Mayantara yang selama era pra-reformasi menjadi ranah yang tidak atau belum tersentuh sama sekali. Namun demikian, muncul beberapa pertanyaan kritis seputar dijamahnya ranah Mayantara untuk proyek deliberasi demokrasi. Sarana deliberasi demokrasi, ranah Mayantara justru berkembang menjadi ranah penyebar kebencian, serta kekuatan asumsi jauh lebih besar daripada kekuatan fakta dan realitas, atau era pasca kebenaran post-truth. Masih banyak lagi fakta lain untuk menjelaskan bagaimana pola gerak demokrasi belum optimal dalam mencapai cita-cita dan amanat reformasi. Kompetisi bagi para pengamat media untuk menyatakan dukungan bahkan sanggahan atas fakta-fakta yang telah disajikan, khususnya aspek empiris bagi pengamat terhadap proses demokratisasi yang berjalan di tanah air selama ini belum cukup memadai. Baik, selanjutnya materi tentang demokrasi Indonesia pasca kemerdekaan Orde Baru. Indonesia merupakan negara demokrasi.
Hal ini terbukti dari sudut pandang normatif dan empirik yang dimiliki bangsa Indonesia. Berdasarkan situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, bukti empirik bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dapat dilihat dari alur sejarahnya. Alur sejarah yang menyatakan bahwa Indonesia negara demokrasi adalah yang pertama, pada pemerintahan Revolusi Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1949, kemudian pemerintahan parlementer pada tahun 1949 sampai 1959, dan pemerintahan demokrasi terpimpin dari masa 1959 sampai 1965 disambut dengan pemerintahan Orde Baru pada masa 1965 sampai 1998. Era pemerintahan pada masa Soeharto dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik. Perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis pada masa pemerintahan Orde Baru. Rakyat percaya terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pemimpinan Presiden Soeharto atas dasar beberapa hal, yaitu yang pertama, Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang sebagai sosok pemimpin yang mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan. Soeharto berhasil membubarkan Partai Komunis Indonesia yang menjadi musuh Indonesia pada masa ini. Soeharto berhasil menciptakan stabilitas keamanan Indonesia pasca pemberontakan PKI dan waktu relatif singkat. Tetapi harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud, karena sebenarnya tidak ada perubahan substantif dari kehidupan politik Indonesia antara Orde Baru dan Orde Lama. Sebenarnya sama-sama otoriter. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan adalah pengontrol utama lembaga negara lain yang bersifat suprastruktur, yaitu DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun infrastruktur dari LSM, partai politik, dan sebagainya. Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti pengemban supersemar, mendataris MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima Tertinggi ABRI. Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen, hanya dijadikan alat politik penguasa. Kenyataan yang terjadi, pelaksanaan demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran.